Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Kita masih dalam suasana Natal. Kita punya tema saat ini adalah bangkitlah menjadi teranglah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih dapat ibadah, berkumpul di rumah-rumah. Tuhan, berikan kami urapan dari Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Sementara kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah bangkitlah menjadi teranglah. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Amin. Nah, saudaraku, terang itu sangat berbeda secara menyolok dari gelap. Kalau kita adalah terang, maka kita juga harusnya sangat berbeda secara menyolok dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya milik Tuhan, saya hidup dalam terang. Tetapi perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan kegelapan. Karena itu ada perbedaan yang sangat menyolok. Dan kalau kita lihat, manusia tidak dapat hidup tenang dalam gelap, dalam kegelapan. Secara jasmani, kalau gelap, maka kita gelisah. Karena manusia mau hidup di dalam terang. Secara rohani, banyak orang tinggal dalam kegelapan. Dan mereka tenang-tenang saja karena mereka tidak lihat. Tetapi kalau secara jasmani, mereka tidak mau tinggal dalam gelap. Nah, saudaraku, kita lihat firman Tuhan tadi, Yesaya 60 ayat 2. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudaraku, dunia makin lama makin gelap. Dosa semakin hari semakin meningkat di dalam dunia ini. Kejahatan semakin hari semakin meningkat. Sebagai contoh, ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan gereja juga ada yang menyokong hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti perkawinan sejenis dan lain-lain. Nah, firman Tuhan untuk kita adalah bangkitlah menjadi teranglah. Sebab dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan banyak orang Kristen terbawa dengan keadaan dunia ini.
Contohnya mereka menjadi suam-suam kuku. Mereka menjadi punya rohani yang tidak bertumbuh. Rohani yang tertidur. Kita lihat di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 di dalam ayat yang ke-14 berkata, itulah sebabnya dikatakan orang, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Tetapi ada dua jenis di dalam Efesus kita baca. Ada orang yang tertidur rohani. Dia rajin ke gereja, dia bahkan aktif di dalam pelayanan, tetapi mereka tertidur secara rohani. Saudaraku, orang yang tidur secara rohani, nanti kalau dibangunkan dia bisa bangun sendiri. Tetapi yang kedua dikatakan, karena yang pertama, bangunlah hai kamu yang tidur. Yang kedua, bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti yang kedua, ada orang-orang yang mati rohani. Mereka ada di gereja, tetapi rohaninya mati. Mereka mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja, tetapi itu hanya rutinitas. Hanya luar saja. Hati mereka sama sekali tidak ada kehidupan. Mereka adalah mati. Apa kata firman Tuhan? Bangkitlah, hai, dari antara orang mati. Orang-orang yang tertidur, firman Tuhan berkata bahwa bangunlah, hai orang-orang yang tidur. Nah, saudaraku, bagaimana kita tahu kita tidur atau kita mati? Yaitu hanya satu dari tingkah laku kita. Kelakuan kita akan sama seperti orang dunia. Sebab dunia ini sedang menuju kepada kehancuran karena perbuatan-perbuatannya. Dunia ini sedang menuju kepada keinginannya, sedang lenyap kata firman Tuhan karena keinginannya. Dan kita ikut cara-cara dunia. Nah saudaraku, Yesus adalah terang itu. Pada waktu yang lalu kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Yesaya pasal 9 ayat 1 itu tentang seorang anak telah lahir bagi kita. Yesus kelahirannya itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan apa kata firman Tuhan? Pada waktu nubuatan tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, seorang anak telah lahir bagi kita, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang itu sudah datang. Bahkan Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Terang itu sudah datang. Nah saudaraku, kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Datanglah. Oke, kita sambung dengan Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudaraku, itu sebabnya kita yang memiliki Yesus, kita memiliki terang itu. Karena terang itu adalah Yesus. Kita memiliki Yesus, memiliki terang. Dan firman Tuhan berkata, bangkitlah. Jangan tinggal dalam kegelapan. Bersinar di tengah-tengah kegelapan. Bersinar di tengah-tengah goncangan. Saudaraku, pada masa-masa ini ada goncangan yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, bukankah kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Dan kita memiliki terang itu. Biar supaya terang itu bersinar di dalam suasana kegoncangan ini. Saudaraku, yang kedua adalah bahwa rencana Allah adalah supaya umatnya memancarkan terang itu. Sebab itu firman Tuhan berkata, Nabi Yesaya menubuatkan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang itu sudah datang. Allah mau bahwa kita bangkit dan bersinar. Saudaraku, karena Yesus telah ada di dalam kita. Terang itu telah ada di dalam kita. Allah punya rencana supaya kita memancarkan terang itu kepada dunia ini. Sebab Yesus telah mati juga untuk orang-orang dunia ini. Orang-orang yang belum mengenal Dia. Yesus menunggu untuk supaya kita membawa efek kepada orang-orang di dunia ini. Supaya orang-orang di dunia ini mengenal Yesus. Mengenal terang itu. Kenapa kita memiliki terang? Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, Yesus memberi tugas kepada kita bahwa kamu adalah terang dunia. Bahwa kita harus memancarkan sinar terang itu kepada sekitar kita. Sebab dikatakan bahwa di depan orang banyak hendaklah terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi berarti ada hubungan dengan perbuatan. Bukan hanya kita bicara saja, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya cinta Yesus. Tetapi perbuatan kita dikatakan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, terang itu dalam bahasa Yunani adalah pos, yang artinya pikiran yang berkualitas, pikiran yang sesuai dengan pikiran Allah, pikiran yang memikirkan perkara-perkara di atas, pikiran yang telah dibaharui oleh Roh Tuhan. Sebab itu dikatakan oleh Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku,
Jadi kita harus pikir itu sesuai dengan pikiran Kristus. Harus mengalami perubahan. Karena kita berkata kita memiliki terang. Tetapi perbuatan kita, pikiran kita, saudaraku, dikatakan firman Tuhan tadi, jangan ditutup di bawah gantang. Tetapi diletakkan di atas gunung atau di atas kaki dian. Saudaraku, itu adalah lambang dari hadirat Allah. Kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, arti pos dalam bahasa Yunani artinya kelakuan yang berkualitas. Saudaraku, memiliki tingkah laku yang surgawi, bukan duniawi. Sebab Yesus berkata, berjaga-jagalah kamu dan berdoa. Mengapa? Karena kita bisa tergelincir dan akhirnya mengikuti sifat-sifat duniawi. Tetapi kelakuan kita harus berkualitas. Sebab itu firman Tuhan berkata supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, jadi kelakuan kita harus kelakuan yang baik. Kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru. Sebab dikatakan jangan ditutupi dengan gantang. Saudaraku, gantang itu sama dengan literan. Kalau saudara tutup, itu sinar tidak keluar. Nah, saudaraku, karakter kita yang mengikuti cara-cara dunia, pikiran kita yang mengikuti cara-cara dunia bisa menutup terang itu. Sehingga terang tidak bisa memancar keluar. Nah, bagaimana supaya terang itu bersinar? Yang pertama, milikilah terang Tuhan di dalam hidup kita yang terus-menerus menyala. Saudaraku, terang Tuhan itu harus terus-menerus menyala. Sebab, saudaraku, artinya adalah bahwa ada persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Sebab terang itu bisa menjadi redup, bahkan terang itu bisa padam. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Perjanjian Lama bahwa api di dalam rumah Tuhan jangan dibiarkan padam. Api itu harus tetap menyala. Tahukah saudara bahwa tubuhmu ini adalah rumah Roh Kudus, adalah bait Allah? Api itu harus tetap menyala. Terang itu harus tetap menyala. Saudaraku, bagaimana kita memelihara? Sebab firman Tuhan berkata bahwa api di dalam rumah Tuhan jangan dibiarkan padam. Bagaimana kita pelihara supaya terang itu terus bernyala-nyala dan tidak pernah redup, yaitu dengan mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, duduk di kaki Tuhan. Adakan satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menginginkan hubungan yang akrab dengan Dia? Pada waktu Yesus di Betania, pada waktu Marta dan Maria, Yesus berkata, Maria telah memilih yang terbaik. Marta, Marta, engkau khawatir dari banyak hal. Marta sibuk melayani Yesus. Dia menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk di kaki Tuhan. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang. Dia sibuk melayani. Sibuk memikirkan bagaimana pelayanan itu baik. Tetapi ada jauh lebih baik kalau ada persekutuan yang indah. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebab satu waktu nanti
Pada waktu Yesus datang, dia kumpulkan semua. Lalu dia berkata bahwa dia akan memisahkan domba-domba dan kambing-kambing. Dan dikatakan bahwa orang-orang mengatakan, aku melayani engkau, aku bernubuat, aku mendoakan orang sakit, aku mengusir setan-setan. Tetapi apa kata Yesus? Aku tidak kenal engkau. Mengapa? Karena tidak ada persekutuan yang akrab. Saudaraku, melayani baik. Tetapi kalau tanpa persekutuan secara pribadi yang akrab dengan Tuhan, itu menjadi sia-sia. Sebab itu, bagaimana supaya api itu terus menyala? Bagaimana supaya terang itu terus menerus menyala? Ada persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Coba kita lihat Wahyu pasal 3 di dalam ayat 14 sampai 17. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari pernyataan Allah, dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, kurang persekutuan dengan Tuhan menjadi suam-suam kuku. Kita boleh terus melayani, tetapi kita sudah suam-suam kuku. Dan apa kata firman Tuhan? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku, itu artinya adalah tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Tuhan adalah suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Saudara ada di dalam gereja. Saudara ada di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara tidak panas. Saudara tidak menyala-nyala terus menerus. Saudara, itu menyebabkan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sehingga dia katakan, aku akan memuntahkan engkau. Nah saudaraku, itu sebabnya kita harus setiap kali seperti baterai yang dicas. Saudara, kita tahu kita pakai HP, kita setiap kali cas baterai. Karena kita tahu bahwa itu melemah. Sama juga dengan kita. Saudaraku, kalau saudara tidak cas-cas, saudara sebenarnya sudah mati. Saudara sudah redup. Saudara sudah tidak lagi bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Saudara berarti harus dicas. Dan dicas berkali-kali itu pada waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah saudaraku, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar nyala terang itu. Semakin kita bergairah akan Tuhan, semakin besar nyala terang itu. Semakin kita terbakar di hadapan Tuhan, semakin besar nyala itu. Dan saudaraku, dikatakan bahwa pada waktu itu kita ada dalam urapan dari Allah. Urapan dari Allah, apinya membakar kita terus. Saudaraku, itu yang pertama. Bagaimana kita supaya memiliki terang yang bersinar.
Saudaraku, kita lihat diri kita, apakah kita memiliki terang yang redup, mati menyala, atau bahkan sudah mati sebenarnya, cuma kita nggak tahu. Saudaraku, introspeksi diri. Berapa lama engkau sudah tidak duduk di kaki Tuhan? Berapa lama engkau sudah tidak ada fellowship yang intim dengan Tuhan? Sudah berapa lama? Saudaraku, mari kembali hari ini. Kembali. Sebab Tuhan mau terangnya itu terus menerus menyala. Dan yang kedua, yaitu bagaimana supaya terang itu bersinar. Jangan ditutup dengan gantang. Saudaraku, kedagingan kita dan dosa itu membuat terang tidak bisa memancar. Saudaraku, saudara terima Yesus, baik. Saudara sudah dibaptis, baik. Tetapi terang Kristus itu tidak bisa menyala. Karena tidak ada kekudusan. Karena kedagingan menguasai. Dosa menguasai. Hidup sama seperti orang dunia. Firman Tuhan berkata itu menutupi terang itu habis. Sehingga gelap sekelilingnya. Sama dengan orang dunia. Gelap. Saudaraku, kelakuan kita menghalangi terang itu untuk bercahaya. Terang tidak dapat bersekutu dengan gelap. Gelap itu adalah sama dengan orang dunia. Sebab itu mari kita perhatikan. Supaya kita perhatikan diri kita sendiri. Saudaraku, kita tidak bisa berharap, oh ya, saya tergantung kepada suami saya. Saya tergantung pada istri saya. Oh, saya tergantung kepada pendeta saya. Saudaraku, masing-masing kita harusnya introspeksi diri kita. Koreksi diri kita sendiri. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Yang tadi di dalam Matius 5 ayat 16. Itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kata baik di sini dalam bahasa Yunani pakai kata kala yang berasal dari kalos. Saudaraku, artinya indah. Perbuatanmu, tingkah lakumu indah. Yang kedua, menarik. Perbuatanmu, tingkah lakumu menarik. Lalu yang ketiga, yaitu mempunyai daya tarik. Mempunyai daya tarik sehingga orang-orang, kita nggak ngomong apa-apa, orang-orang langsung tahu. Saudaraku, sebab itu perbuatan kita yang baik sesuai firman Tuhan itu akan seperti magnet. Dan itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya perhatikan tingkah laku kita. Perhatikan, sebab kita harusnya jadi seperti magnet. Orang akan mengikuti Yesus karena melihat kita, perbuatan kita. Saudaraku, Zakaria berkata, Nabi Zakaria berkata, 10 orang akan memegang ujung jubah. 1 orang Yahudi, 1 orang anak Tuhan. Dan berkata, aku ingin mengikuti engkau. Sebab aku melihat Allah di dalam engkau. Saudaraku, itu harus terjadi. Kita harus seperti magnet. Karena kita membawa banyak orang. Kalau kita lihat lagi dalam Yesaya 60 ini ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu
dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Semua akan datang karena engkau akan seperti magnet. Perbuatan baik, kalos. Seperti magnet, punya daya tarik. Nah saudaraku, ini hal-hal yang kita harus perhatikan di dalam kita harus mempunyai terang yang bersinar. Yang terakhir kita harus mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun. Dengan segenap hati, segenap jiwa, sepenuh kekuatan kita, dengan sepenuh akal budi kita. Saudaraku, kita harus mengasihi Tuhan. Jangan kita mengasihi diri sendiri atau kita mengasihi dunia ini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan hari ini? Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Saudaraku, kamu adalah terang dunia. Itulah perintah Tuhan hari ini. Saudaraku, sebab itu orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan memperhatikan, akan mematuhi, akan selalu mengingat apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya, yaitu Tuhan. Kita akan tahu Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Saudaraku, tugas kita adalah kamulah terang dunia. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini hari Natal dan kami tahu Yesus lahir dan Yesus datang ke dalam dunia itu membawa terang itu. Yesus adalah terang dunia. Dia bersinar dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Tuhan, Engkau memberi tugas kepada kami supaya kami menjadi terang dunia. Tuhan, biarlah kami dapat membenahi diri kami sehingga kami dapat menjadi terang dunia yang Engkau maksudkan. Ajar kami Tuhan supaya kami ada persekutuan yang akrab